Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita buka lagi untuk pelajaran berikutnya, yaitu bab 2, untuk meneruskan daripada pertemuan fikih dari minggu yang lalu setelah kita melaksanakan tugas daripada apa yang ada di LKS-nya. Selanjutnya kita lanjut kepada bab yang kedua. Bab yang kedua itu adalah kaidah usul fikih, yaitu masalah tahsis, muhassis, mujmal, dan mubayyan. Kita tunjukkan masalah halamannya dan rumus-rumus daripada tahsis itu. Kalau kita mengetahui tentang rumusnya bagaimana daripada rumus fikih tentang tahsis itu, insya Allah kalau ada soal dimanapun, kalau kita tahu tentang rumusnya, insya Allah kita tahu menjawab daripada tugas dan ujian yang akan datang. Marilah kita cermati daripada halaman 33. Halaman 33 itu tentang masalah usul fikih atau usuliyah, yaitu masalah tahsis. Pada minggu yang lalu itu ada ada khas. Khas itu merupakan khusus. Di sini cuma dirubah sedikit tahassus. Maka kalau kita tahu tasrif itu dalam ilmu sorof cuma mengubah bisa menjadi siwat lain, bisa menjadi dari kata lain atau kalimat lain, ternyata dia adalah lafal yang sama, adalah khas dan tahsis itu. Masalah yaitu umum, dan masalah khas itu masalah khusus. Maka di sini dirubah hanya lafal tahsis. Dengan kata khas dan tahsis itu ditambah huruf di awal fi'il sulasi mujarradnya itu. Maka itu bisa merubah daripada tahsis. Tahsis itu sama dengan khusus. Maka di sini menerangkan masalah lafal yang tahsis. Pada minggu yang lalu diterangkan tentang lafal yang umum dan khas. Seperti umum itu masalah jami'un dan lafal kullu nafsin, setiap napas dada berkecualian, semuanya dikena semuanya. Kata-kata jami'un juga kata semuanya. Maka tahsis ini dikhususkan. Kata-kata dikhususkan itu yaitu kata bahasa Arab yang dari umum menjadi khusus. Maka itu kita cermati, marilah pada halaman 33 ini. Apa artinya tahsis itu? Tahsis itu adalah pengecualian dari kata yang umum atau mengeluarkan dari kata yang umum. Asalnya umum menjadi tahsis. Maka karena itu kita diumumkan, contohnya seperti semua kelas. Nah, semua kelas itu ada pengecualian, yaitu kecuali. Jadi semua kelas kecuali satu anak. Nah, itu pengecualian. Itu namanya tahsis.
yang disebut dalam bahasa Arab itu adalah istisna atau dikeluarkan dari kata-kata yang umum. Itu masalah tahsis. Sedangkan tahsis itu ada dua, ada tahsis muttasil, ada tahsis munfasil. Sedangkan tahsis muttasil itu kata bahasa Arab yang bertemu atau yang berkaitan dengan bahasa yang tak usah dipisah daripada lafalnya. Ini harus ngerti qawaid bahasa Arab. Tanpa ngerti tentang qawaid bahasa Arab, maka sulit untuk mengartikannya. Jadi tahsis ini dalam bahasa Arab ada tahsis muttasil, ada tahsis munfasil. Yang tahsis muttasil ini adalah kata bahasa Arab yang dalam bahasa tulisannya itu biasanya bertemu dengan yang berkaitan dengan lafal yang cocok. Maka lihatlah dan telitilah kamu, insya Allah kalau meneliti dan mencermati dari kata-kata tahsis yang muttasil dan munfasil itu pada halaman 33 di halaman bawah itu. Itulah kita cermati tentang muttasil dan munfasil, dan dicermati dalam bahasa-bahasanya yang bertemu dan berpisah itu. Kalau yang muttasil itu yang bertemu atau yang bersambung dalam bahasa itu. Sedangkan munfasil adalah bahasa Arab yang berpisah dari kata-katanya itu. Jadi tanpa tahu bahasa Arab itu sulit untuk dimengerti tentang bahasa muttasil dan munfasil itu. Itulah contoh-contohnya. Sedangkan kata muttasil dan munfasil ini dibagi lagi. Yang munfasil itu ada 7 macam atau dibagi menjadi 7. Jadi dalam bahasa Arabnya itu pada halaman 33, halaman 34 itu sampai nomor 7 kita teliti di rumah masing-masing. Lah itulah kalau kita meneliti tentang rumus yang dari nomor 1 sampai nomor 7 itu, insya Allah kita dimengerti. Makanya kalau menerangkan di secara jarak jauh ini sulit sekali karena kamu tidak pegang buku. Kadang-kadang videonya itu diterangkan kamu ada di mana atau bukunya tidak dibuka. Makanya saya ajak kelas 3 ini untuk meneliti tentang buku yang ada pada halaman 33 sampai halaman 34 sampai halaman 35 itu yang nomor terakhir, nomor 7 itu. Itulah kita cermati masing-masing di rumah. Selain dari itu, karena kelas 3 ini waktunya tinggal 1 bulan ini. Setelah 1 bulan ini kita sudah repot sibuk dengan ujian yang berbagai macam hal. Daripada itu, marilah kita teliti di rumah. Sedangkan ujian atau tugas yang ditugaskan oleh Pak Guru, kita pegang buku. Maka bukunya kalau tidak dicermati untuk menjawab daripada ujian yang atau ulangan yang kita tugas itu tidak tahu menjawab. Jadi kita masing-masing marilah kita cermati dalam halaman buku 33, 34, 35 ini tentang
mutasil dan munfasil itu. Nah inilah diantaranya tahasis dan muhasis itu. Dan sekali lagi, daripada yang belum mengumpulkan tugas dari hari Senin yang lalu yang saya beri tugas itu, masih banyak teman-teman kita atau di kelasnya yang belum mengumpulkan tugas. Inilah walaupun Pak Ismail banyak menjelaskan panjang keterangannya, ya ternyata ya ini setelah kita teliti, kamu tidak buka buku. Maka contohnya yang tidak buku ini sampai sekarang tugasnya belum terpenuhi. Beberapa anak bahkan lebih banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Mungkin bukunya tak pernah dibuka di rumah, atau ada hal yang lain yang menjadi kendala itu. Padahal saya ini sudah meringankan pada kamu semua, cuma ngirim lewat WA. Lah itulah saya minta kepada kamu semuanya, apa yang telah ditugaskan dalam LKS atau soal-soal yang telah saya berikan ini, bagaimana kalau tidak terpenuhi, atau bagaimana kalau tidak punya nilai untuk mengisi rapot yang akan datang di semester genapnya ini. Maka sampai sekarang ada anak yang nilainya merah sudah tak bisa dirubah lagi itu, takut-takut nanti dalam pertemuan dalam kelulusan yang akan datang, takut tidak semua guru itu sepakat tidak meluluskan. Jadi karena itu saya beritahukan kepada kamu semuanya, marilah kita penuhi daripada tugas yang ditugaskan oleh semua guru itu. Dan inilah diantaranya saya ajak kamu semua, takut-takut kelas 3 ini dalam kelulusan yang akan datang. Itulah ajakan saya kepada kamu semuanya. Yang pertama, pada pelajaran halaman 33 sampai halaman 35 kita cermati. Yang nomor 2 masalah tugas, itu penuhilah tugasnya supaya ada nilainya di absen Pak Guru atau di nilainya Pak Guru, bagaimana untuk memberikan nilai dan bagaimana apa yang telah diberikan tugas itu benar atau tidak, apa tugasnya itu setelah Pak Guru cermati. Itulah Pak Guru bisa memberikan nilai yang bagaimana nilainya untuk semester yang genap itu. Karena waktunya sangat singkat. Bulan 4 ini kelas 3 sudah mulai ujian, dan semuanya ujian bulan 5 ini insya Allah sudah kelulusan kelas 3 ini. Makanya sangat singkat sekali untuk waktunya kelas 3 ini. Lain daripada kelas 1 dan kelas 2 waktunya agak lama. Tapi kalau kelas 3 ini waktunya sangat terbatas. Dan saya cuma umumkan seperti itu. Marilah kita semuanya cermati daripada buku yang ada dalam LKS ini, dan bisa kita sinau dan teliti sendiri. Selamat belajar dan selamat meneliti tentang buku, dan penuhilah tugas-tugas semuanya apa yang telah ditugaskan oleh Pak Guru semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua lulus 100%, terutama daripada anak yang mau meneruskan ke perguruan tinggi ini. Makanya kelas 3 ini sangat terbatas. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, insya Allah bisa memenuhi kalau kita sehat-sehat semuanya.
Karena itu marilah kita bertugas semuanya yang melaksanakannya supaya kirim tugas-tugas itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.